Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Kembali lagi bersama Kakak Vina di sini dan Kakak Lydia. Ya, hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik siap kan? Yes, Yes, pastinya adik-adik siap. Nah, kita berdoa dulu ya. Ya. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini, untuk penyertaan Engkau Bapak sampai hari ini Bapak. Kami dapat menyembah dan memuji Engkau hari ini Bapak lewat The Disciples Bapak. Walaupun kami hanya melalui media Bapak, tapi kami percaya Bapak ada kuasa yang sama Bapak yang bekerja Bapak di setiap rumah Bapak, dimanapun kami berada Bapak. Kami katakan biar setiap pujian ini menyenangkan hati Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, amin. Amin. Yes. Oke adik-adik, ayo kita bangkit berdiri dan memuliakan nama Tuhan. Ayo gerakan badannya adik-adik. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, then you grow, grow, grow. Read your Bible, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Ya benar teman-teman, waktu kita baca firman dan waktu kita berdoa, itu kita tinggal di dalam Yesus. Yesus itu adalah pokok anggur dan kita adalah caranya. Jadi waktu kita tinggal di dalam Yesus, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat. Adik-adik mau kan? Yes. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah
Yes, Lord. Kami percaya Bapa, waktu kami tinggal di dalam Engkau, waktu kami membaca firman dan berdoa, Bapa, kami percaya bahwa ada pertumbuhan Bapa yang Kau berikan kepada kami, Bapa, anak-anak-Mu, dan ada buah Bapa yang kami hasilkan, Bapa. Kami mau tinggal lebih lagi Bapa di dalam Engkau, Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau menyembah Engkau, kami menyiapkan hati kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Setiap keadaan bersyukur padamu, ku mengasihimu, sujud menyembah, sujud menyembah di kakimu dan mentaatimu. Aku milikmu. Mari adik-adik angkat tangannya. Ku mau memujimu, ku muliakan namamu dalam setiap keadaan, bersyukur padamu, oh, ku
made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made to praise you, glorify your name, made to glorify your name in every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made for you, Lord. I was made for you. I was made for you, Lord. Thank you, Lord. Ya benar, Bapa. Kami diciptakan untuk menyembah Engkau, Bapa. Kami percaya, Bapa, waktu kami menyembah Engkau, Bapa, Engkau tersenyum, Bapa. Engkau tersenyum melihat bahwa kami anak-anak-Mu yang sangat manis. Dan hari ini, Bapa, anak-anak-Mu, Bapa, kami, Bapa, ingin mendengarkan firman-Mu, Bapa. Kami buka hati kami dan telinga kami, Bapa, untuk mengerti setiap firman yang dibagikan. Dan biar Roh Kudus-Mu, Bapa, mengajar kami, memberikan kami pewahyuan dan pengertian, Bapa. Yes. Terima kasih, Bapa, untuk hari ini, untuk sore ini. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Hai Little Disciples, balik lagi sama kakak di minggu ini. Wah adik-adik, kalian gimana nih? Udah siap belum untuk mendengarkan firman di minggu ini? Kalau kakak sih, pastinya sudah siap ya. Oh ya, kakak mau mengingatkan buat kalian semua adik-adik yang belum absen, yuk absen dulu. Nah terus, kakak mau mengingatkan buat kalian semua untuk jangan lupa menyiapkan alat tulis, Alkitab, dan juga hati kalian ya adik-adik. Oke, sekian dulu ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. God bless you. Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini? Ya, ayo buka Alkitabnya ya. Sore hari ini kita mau belajar tentang bagaimana menjadi pelaku-pelaku firman ya. Ayo adik-adik buka semuanya Alkitabnya ya, di Yakobus 1
ayat 22. Ya, Kalina bacakan ya. Kalian sudah siap semuanya? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Nah, ini firman Tuhan ya, bilang apa? Tapi kamu hendaklah menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengarkan firman saja. Ya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Apa maksudnya nih adik-adik ya? Nah, adik-adik baca Alkitab kan? Ya, banyak sekali di sana firman Tuhan yang berbicara pada kita ya. Janji-janji Tuhan, terus apa yang mesti harus kita lakukan. Nah, kita itu tidak hanya cuma mendengar saja, nanti kayak orang-orang Farisi. Adik-adik tahu orang-orang Farisi yang Alkitab sering bicarakan ya. Tuhan Yesus tidak senang dengan ajaran orang Farisi. Ya, kenapa? Karena mereka tahu banyak firman Tuhan ya. Mereka tahu segala sesuatu tentang bagaimana berbuat baik ya. Pokoknya semua firman tahu, tapi apa? Mereka tidak melakukannya di dalam hidup mereka. Nah, itu kenapa Yesus sangat tidak suka dengan ajaran-ajaran orang Farisi. Nah, kita juga tidak mau seperti itu. Karena apa? Karena kerinduan hati Tuhan kita menjadi pelaku firman, yaitu orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Saat kita baca, oh ya, ini firman Tuhan berbicara kasihilah musuhmu. Kita suruh mengasihi musuh misalnya ya. Misalnya adik-adik lagi kesel sama siapalah ya. Kok adik-adik ingat nih, firman Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Nah, adik-adik berarti mesti harus apa? Harus setuju dengan firman Tuhan ya. Harus obey ya, lakukan itu. Ya udah, adik-adik datang aja. Terus minta maaf sama siapa yang adik-adik mungkin sedang kesel ya, atau mungkin dengan papa mama ya. Kadang adik-adik pernah nggak merasakan kesel sama papa mama ya. Nah, tapi kita tahu itu hal yang nggak benar ya kan. Nah, firman Tuhan misalnya bilang ayo ampuni ya. Makanya apa, adik-adik terus datang ke papa mama, mau minta maaf ya, karena mungkin adik-adik udah kesel. Nah, harus ngomong, harus minta maaf ya. Itu namanya menjadi pelaku firman. Nah, nih Kalina punya satu ilustrasi nih adik-adik nih, lihat ya. Ini sebenarnya air kopi ya. Kalina taruh di tempat seperti ini. Nah, ini ibaratkan ya, ini umpamanya misalnya ini adalah hidup kita ya, hidup kita nih. Nah, terus Kalina juga punya ini apa ya, susu ya. Nah, susu ini ya, susu ya, ini seumpamanya ini adalah firman Tuhan ya. Kita tiap hari misalnya baca firman Tuhan ya, kita banyak tahu ya firman Tuhan semuanya ya. Misalnya dari Matius sampai habis perjanjian baru. Nah, udah semuanya adik-adik udah baca nih. Perjanjian lama juga ya, perjanjian lama juga sudah habis. Nah, firman Tuhan semuanya tahu, udah pernah baca ya. Nah, tapi mungkin belum mengerti ya
It's okay. Nah, adik-adik bisa lihat nggak susunya tuh di bawah tuh. Nih ya. Ini air kopinya, ini air susunya. Nah, tapi ini akan tetap saja seperti ini. Ini kira-kira kalau Kak Lina minum enak nggak nih kalau kayak gini nih? Enggak ya, enggak enak ini kalau diminum gitu doang. Tapi kita mesti harus apa? Kita mesti harus aduk kan? Nih, Kak Lina aduk ya. Aduk. Nah, mesti harus diaduk. Nih, sampai semuanya kelihatan. Nah. Wah. Enak nggak? Mau nggak nih adik-adik nih? Ya. Nah. Tuh, lihat kan? Aduh. Nah, ini akan menjadi apa ini adik-adik nih? Ya. Jadi minuman apa ini? Ya, kopi susu. Rasanya enak nggak nih? Daripada yang tadi belum diapa-apain. Lebih enak ini ya. Ini enak ini kopi susu. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Coba Kak Lina minum ya. Bentar. Besar. Enak adik-adik ya. Nah, demikian juga hidup kita nih. Kalau kita cuma tahu firman Tuhan saja ya, semua sudah kita baca, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Nah, seperti tadi kopi itu juga kalau nggak dilakuin apa-apa, nggak diaduk, ini ya nggak akan enak. Begitu juga dengan hidup kita. Nah, kalau kita semakin banyak ya, semakin hari terima terus ya firman Tuhan ya, di sekolah, di gereja anak ya, di rumah ya, semua terus aja kita terima firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, ya semuanya akan mengendap ya. Jadi apa? Nanti jadinya apa? Kita cuma tahu firman tapi sebatas di pikiran ya, sebatas di pengertian saja, tanpa kita mau melakukannya. Kita tidak mau setuju dengan firman Tuhan, tidak mau obey sama firman Tuhan. Nah, itu Tuhan tidak mau yang seperti itu ya. Tapi kita firman Tuhan tadi ya, di Yakobus bilang kan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri, diri sendiri ya. Ya aku tahu lah, kita mesti harus mengasihi musuh kita. Nah, kita cuma bisa ngomong saja, tapi dalam hidup sehari-hari misalnya, nggak mau lah ngampunin, kan dia yang salah. Kenapa aku harus minta maaf? Kenapa harus aku maafkan? Apakah itu yang Yesus mau ya dalam hidup kita? Tidak ya, no. Tuhan mau apa? Kita menjadi pelaku firman ya, yang apa, setuju dengan firman Tuhan. Kalau saat kita baca ya, saya harus mengasihi ya, satu sama lain harus mengasihi ya. Kita harus mengasihi meskipun mungkin kadang kita di ejek atau salah mengerti sama teman kita tetap harus apa? Mengasihi, karena firman Tuhan bilang seperti itu ya kan. Nah, kita mesti harus taat sama firman Tuhan. Terus apa manfaatnya kalau kita melakukan firman Tuhan? Ya, yang pasti Tuhan akan senang ya, melihat anak-anaknya apa? Taat ya, mau melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan Yesus ajarkan ya, diikutin. Dan terus apa lagi ya, orang lain juga akan menjadi diberkati ya. Nah, bahkan bisa apa? Bisa membawa orang lain, bisa pengen yang belum kenal Yesus jadi pengen kenal Yesus. Kamu kok baik banget sih? Apa rahasianya? Nah, adik-adik
terus kasih tahu? Ya karena aku punya Yesus yang juga mengasihi aku. Tuhan itu Yesus itu baik. Nah, adik-adik ceritakan. Nah, orang lain juga diberkatin, ya. Nah, terus apa lagi? Nah, diri kita sendiri juga diberkati. Berkat itu bukan cuma bicara soal kita punya banyak misalnya uang atau kekayaan, ya. Tapi berkat itu juga apa? Lebih ya, hal-hal yang bersifat kekal. Nah, adik-adik tahu kekal? Ya, kekal itu ya saat kita nanti meninggal pun itu yang kita akan bawa, ya. Misalnya gini, adik-adik misalnya punya banyak uang nih, besok tapi suatu saat kalau adik-adik meninggal, kita meninggal, apakah uangnya kita bawa? Kita bawa mati nggak adik-adik? Terus kita bawa ke surga nggak? Enggak kan? Nah, ya, yang hal-hal yang bersifat kekal itu apa yang bisa kita saat kita nanti meninggal, kita ketemu Yesus, ya. Nah, apa yang kita bawa? Ya, misalnya karakter, ya kan? Karakter kita yang semakin hari semakin menyerupai Yesus. Karena apa? Karena kita melakukan firman Tuhan, ya. Dan manfaatnya lagi, ya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, apa adik-adik? Ya, kita menjadi orang-orang yang bijak. Nah, adik-adik pernah baca nggak nih cerita di Alkitab yang ada dua orang membangun rumah, ya kan? Yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu, ya. Nah, yang di atas pasir begitu ada hujan, ada badai, pasirnya ke bawah air, terus lama-lama kehanyut, ya kan? Hanyut rumahnya. Tapi orang yang membangun di atas batu, ya, begitu ada banjir, ada angin, ada hujan, ya tetap kokoh. Karena apa? Karena dibangun di dasar yang benar. Nah, demikian juga hidupnya kita, adik-adik, ya. Kita masih harus bangun hidup kita dengan dasar yang benar. Yaitu apa? Dasar yang benar, ya kita mesti harus hidup sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, ya. Karena itulah pedoman hidup kita, ya. Dasar hidup kita selalu melihat, oh Tuhan berfirman seperti apa sih hidup kita itu, ya kita ikutin. Nah, itu namanya kita juga lagi membangun di atas dasar yang benar, ya. Nah, kita juga akan disebut sebagai orang-orang yang bijaksana, yang berhikmat, ya. Adik-adik ingat nggak kalau yang di RPA mungkin ya, lagu ini, The wise man built his house upon the rock, ya. Nah, itu berbicara tentang ini tadi, ya, orang-orang yang melakukan firman, yang hidupnya dibangun di atas firman Tuhan. Jadi saat nanti ada badai, ada kesesakan hidup, ya, yang kita akan lewati. Nah, tapi kita tetap akan kuat di dalam Tuhan. Jadi nggak hanyut kayak rumah yang dibangun di atas pasir, ya. Karena kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan, ya. Nah, jadi itu yang Tuhan ingin, ya, yang hatinya Tuhan rindu, ya, pengen anak-anaknya itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dibangun hidupnya di atas dasar firman Tuhan. Mereka melakukan firman Tuhan, bukan hanya cuma mendengar saja. Oh ya, aku pernah baca itu di Alkitab, tapi apakah adik-adik lakukan? Apa kita sudah melakukannya? Meskipun kadang itu nggak enak, ya. Mana enak, ya kan, suruh mengasihi musuhnya yang sudah mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Enak nggak adik-adik kira-kira? Enggak kan? Susah kan? Tapi kita mau belajar, ya, untuk setuju dengan firman Tuhan. Dan kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, makanya kita mesti harus minta kekuatan, ya. Tuhan Yesus saya minta
memperkuatkan saya untuk saya bisa melakukan setiap firman-Mu ya, dengan Roh Kudus-Mu ya. Nah, itu yang penting ya adik-adik, untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja atau mengerti sekedar di pikiran ya, di sebatas pengertian di sini tapi bukan di hati. Kita melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan ya, karena Tuhan juga sudah mengasihi kita lebih dulu ya. Makanya kita mengasihi Tuhan dan kita melakukan firman-firman-Nya ya. Kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Oke adik-adik belajar sesuatu, jangan lupa ya, ingat kalau menjadi pelaku firman seperti kopi susu ini. Oke adik-adik ya, melakukan firman Tuhan, bukan didiemin aja cuma tahu ya. Oke adik-adik ya, semua Kalina harap mengerti ya, dan menjadi pelaku-pelaku firman ya, anak-anak Tuhan yang good ya, bukan hanya mengerti atau mendengar firman saja tapi tanpa melakukannya, jadi kayak orang-orang Farisi yang nantinya malah cuma bisa jadi mengkritik orang ya dengan kata-kata ya, nggak bisa menjadi berkat ya, dan hidupnya juga nggak akan diberkati ya, hidupnya penuh dengan kebencian mungkin ya, kesel terus, bisa aja marah ya. Tapi saat kita melakukan ya firman Tuhan, saat kita baca firman, kita dapat ini saya suruh berdoa misalnya, berdoa ya, jangan henti-hentinya berdoa dalam segala hal ya, naikkanlah doamu dengan segala ucapan syukur. Nah ya, ada berdoa sama Tuhan ya, berdoa. Nah seperti itu bagaimana kita untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Oke, amin adik-adik ya. Ya, oke. Ayo kita semuanya berdoa ya. Kalian sudah selesai bagiin firman-Nya ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami bagaimana kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja Tuhan. Sebagaimana hati Engkau Tuhan rindu untuk melihat anak-anak-Mu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami membangun hidup kami berdasarkan firman Tuhan, bukan dasar yang salah, tapi kami mau Tuhan belajar setuju dan melakukan firman Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, kami memerlukan Engkau. Bapa, kami minta dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kekuatan dan anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga mereka boleh melihat bahwa Yesus hidup di dalam hidup kami dan membawa orang-orang semakin banyak orang Tuhan untuk mengenal Yesus. Dan kami ucap syukur bahwa Engkau memberkati hidup kami Tuhan, hari demi hari kami akan semakin mencintai firman-Mu dan rindu untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap yang percaya sama katakan amin. Amin. Oke, terima kasih adik-adik ya. Jangan lupa menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai Little Disciples, kembali lagi di activity minggu ini. Adik-adik, apa kabar? Pastinya sehat dan luar biasa kan? Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan sama Miss Lina.
Miss Lina tadi ada sharing bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup berdasarkan firman, menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak percaya banyak sekali hal baru yang adik-adik pelajari hari ini. Nah, kalau begitu, adik-adik pasti juga sudah siap kan untuk menjawab pertanyaan di minggu ini. Tapi kakak mau coba kalian tulis di kolom live chat kalau kalian sudah siap. Tunjukkan kalau kalian siap. Bisa bilang, "Kak, aku siap." Oke? Kakak tunggu. Wah, semuanya pada siap nih. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Tadi adik-adik diperlihatkan sebuah peragaan yang dilakukan oleh Miss Lina. Bagaimana Miss Lina membuat sebuah wadah yang isinya kopi, kemudian ditaruh susu di dalamnya. Nah, adik-adik masih ingat gak? Tadi susu dan kopi melambangkan apa? Kalau adik-adik masih ingat, adik-adik boleh tulis di kolom live chat. Yes, betul banget. Tadi susu dan kopi melambangkan kopi untuk hidup kita dan susu untuk firman Tuhan. Betul? Yes. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa yang terjadi tadi di dalam peragaan ketika susu yang dicampurkan ke dalam kopi tidak diaduk? Apa yang terjadi ketika susu yang ditaruh di dalam kopi tidak diaduk? Pertanyaan nomor 2. Berdasarkan peragaan tersebut, kesimpulan apa yang dapat adik-adik ambil yang sesuai dengan firman hari ini? Berdasarkan peragaan tersebut, kesimpulan apa yang dapat adik-adik ambil yang sesuai dengan firman yang dibagikan hari ini? Oke, nomor 3. Terakhir, apa manfaat ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan? Apa manfaat ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan? Oke adik-adik, itu saja pertanyaan di minggu ini. Jangan lupa untuk mengirimkan jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cekerin. Oke adik-adik, see you next week. Bye! Halo Little Disciples! Sebelum kita mau mulai handcraft minggu ini, kakak mau kasih clue untuk apa yang akan kita buat hari ini. Tapi adik-adik harus jawab di kolom live chat. Kira-kira ini gambar apa ya? Oke, clue pertama. Kira-kira ini gambar apa adik-adik? Clue kedua. Wah, ini juga gambar apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Oke. Kakak lihat semua udah pada antusias nih jawab di kolom live chat. Kalau begitu kakak akan langsung tunjukkan apa yang akan kita buat hari ini. Oke, jeng. Tada! Nah, ini yang mau kita buat hari ini. Adik-adik lihat ada rumah, ada batu. Adik-adik pasti keinget sama apa yang tadi Miss Lina ajarin hari ini mengenai hidup berdasarkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kakak akan kasih tahu kepada kalian apa saja yang perlu kalian siapkan. Pertama-tama, kita siapkan pensil, penghapus, gunting, lem, dan kertas. Kemudian, siapkan juga alat mewarnai. Kalian bisa menggunakan alat mewarnai apa saja yang ada di rumah kalian. Bisa pensil warna, krayon, spidol, apapun itu. Are you ready guys? Oke, kalau gitu, mari kita mulai. Pertama-tama, adik-adik lipat kertas adik-adik menjadi seperti di gambar. Kemudian, gunting menjadi 2 bagian. Nah, pada saat menggunting, pastikan adik-adik meminta bantuan kepada papa mama adik-adik ya, supaya adik-adik tidak terluka ketika mengguntingnya. Kemudian, adik-adik buat gambar sebuah trapesium sama kaki, seperti yang ada di gambar. Kemudian adik-adik buat bulatan-bulatan di dalamnya melambangkan batu yang akan dijadikan fondasi untuk rumah kita. Oke, kalau begitu next. Ke kertas selanjutnya kita akan buat rumah. Nah, untuk gambar rumahnya adik-adik bisa buat sesuai dengan kreativitas adik-adik. Adik-adik mau buat bentuk yang berbeda juga tidak apa-apa. Nah, setelah ini kita akan gunting hasil gambar kita tadi. Pertama-tama kita gunting batunya, kemudian gambar rumahnya. Oke adik-adik, jangan lupa untuk minta bantuan orang tua adik-adik ya.
Nah, sekarang adik-adik ambil kertas batu-batuan adik-adik, kemudian tulis hal-hal yang adik-adik pelajari dari dalam firman, contohnya ketaatan, kasih, rendah hati, dan sebagainya. Nah, selanjutnya tinggal kita warnai deh hasil karya kita. Hore, selesai. Ini dia hasilnya adik-adik. Setelah ini kita akan lem bagian belakangnya. Lem perlahan. Kemudian tinggal kita tempelkan deh ke bagian batunya. Hore, sudah jadi. Wah, adik-adik seru banget ya activity minggu ini. Oke adik-adik, jangan lupa jika adik-adik sudah selesai membuat handcraft minggu ini untuk mengirimkan foto dari handcraft adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cekerin. Jangan lupa ya, Cekerin. Oke, see you next week di handcraft selanjutnya. Bye! Halo adik-adik Hypers, gimana kabar adik-adik semuanya? Pastinya dimanapun adik-adik semua berada, adik-adik selalu bersuka cita dan adik-adik semuanya selalu sehat-sehat. Oke adik-adik Hypers, adik-adik rasanya udah lama banget kita nggak ketemuan ya adik-adik. Sepertinya terakhir kali kita ketemu sudah lama banget gitu adik-adik. Dan Koko pengen banget rasanya adik-adik kita ketemuan, terus kita ngobrol bareng, terus kita bercanda tawa, terus kita sharing-sharing. Tapi karena virus COVID-19 ini adik-adik yang semakin hari semakin melonjak tinggi adik-adik, kita tidak bisa adik-adik buat ketemuan untuk sementara waktu adik-adik. Maka itu kita harus stay di rumah supaya kita menjaga diri kita masing-masing dan juga menjaga orang di sekitar kita adik-adik. Caranya gimana adik-adik? Caranya dengan menetapkan protokol kesehatan. Caranya, kemanapun adik-adik mau pergi, adik-adik harus selalu menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer atau adik-adik bisa mencuci tangan. Terus adik-adik jangan lupa untuk tetap menjaga jarak. Karena adik-adik, dengan begitu kita menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Orang-orang dapat melihat kita dan mencontohi perilaku kita yang dimana kita menjaga kesehatan diri kita dan orang lain adik-adik. Oh ya adik-adik, ngomong-ngomong soal menjadi teladan buat orang lain adik-adik, gue kok ingat satu firman yang menyangkut soal ayat hafalan kita buat hari ini, yaitu Yakobus 1 ayat 22. Oke adik-adik, mari kita hafalin bareng-bareng. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Oke adik-adik Disciples, itulah firman Tuhan kita pada minggu ini adik-adik. Nah adik-adik, seperti yang di firman Tuhan sampaikan, kita nggak bisa adik-adik menjadi pendengar firman saja adik-adik, tapi kita harus menjadi pelaku firman atau orang yang melakukan firman tersebut adik-adik. Karena suatu orang melihat tindakan kita yang sesuai dengan firman Tuhan adik-adik, dengan sendirinya orang itu akan melihat adik-adik kasih Tuhan dalam hidup kita, dan kasih Tuhan itu kita sebarkan kepada orang lain adik-adik yang ada di sekitar kita adik-adik. Jadi orang yang kita berikan dampak adik-adik juga merasakan adik-adik apa yang kita rasakan, yaitu kasihnya Kristus dalam hidup kita adik-adik semuanya. Jadi mari adik-adik semuanya, jangan mau jadi pendengar aja, tapi kita harus jadi pelaku firman, orang-orang yang melakukan firman Tuhan adik-adik, yang bergerak bersama-sama di dalam Tuhan adik-adik.
Oke adik-adik, itulah firman Tuhan kita buat minggu ini. Jangan lupa adik-adik untuk dihafalkan, buat direkam, terus dikirim adik-adik. Oke adik-adik, kita Disciple, see you next time. God bless you adik-adik semuanya. Dan selalu jaga kesehatan adik-adik semuanya. Bye-bye. Hai adik-adik Little Disciples, kita berjumpa lagi di minggu ini. Nah adik-adik semuanya, kakak mau bawain pengumuman buat adik-adik semuanya. Kita mulai dari pengumuman yang pertama ya adik-adik. Pengumuman pertama yaitu absen online di kolom live chat ataupun di kolom komentar. Sertakan nama adik-adik dan domisili di mana adik-adik berada. Kemudian pengumuman yang kedua yaitu adik-adik semuanya pasti mengikuti ibadah dari awal hingga akhir kan? Nah adik-adik, waktu adik-adik mengikuti ibadah pasti adik-adik lihat ada activity-activity yang bisa adik-adik kerjakan. Nah adik-adik, buat yang mau mengumpulkan activity yang sudah adik-adik kerjakan bisa langsung menghubungi ke Kak Kerin. Kemudian pengumuman yang ketiga dan juga yang terakhir yaitu ada doa revival untuk Little Disciples setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Nah adik-adik, karena pengumumannya sudah selesai, kakak tutup ya online service hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye!